Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Belkis Almirasani. Saya dari kelas PPSB dengan NIM belakang 059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Bab kedua yaitu tentang pelatihan dan pengembangan. Nah, yang pertama, apa sih pelatihan dan pengembangan itu? Pelatihan sendiri itu memiliki arti kegiatan yang difokuskan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini atau yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk pengembangan atau development itu berorientasi pada peningkatan kemampuan jangka panjang, persiapan karir, dan pengembangan potensi individu. Jadi, sikapnya pengembangan ini adalah mengembangkan keterampilan para tenaga kerja yang sudah ada di perusahaan agar bisa bertahan lama atau keterampilan itu dapat diasah. Lalu, mengapa sih dilakukan pelatihan dan pengembangan? Yang pertama itu tentu untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah mengurangi kesenjangan keterampilan atau skill gap. Jadi kan pelatihan dan pengembangan ini itu ditujukan untuk semua karyawan. Jadi tidak ada karyawan yang merasa kesenjangan atau skill gap di antara satu sama lain, dan pastinya perusahaan itu akan diuntungkan jika memiliki tenaga kerja yang terampil. Kemudian juga untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kepuasan kerja. Lalu selanjutnya itu ada siapa sih pihak yang menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan ini? Yang pertama itu ada divisi HRD, lalu juga trainer internal, ini maksudnya trainer dari suatu perusahaan itu atau pelatih dari perusahaan itu. Kemudian ada konsultan eksternal, biasanya perusahaan mengadakan seminar lalu mengundang satu pembicara. Kemudian lembaga pelatihan. Nah, juga siapa sih pesertanya dari pelatihan dan pengembangan ini? Tentunya karyawan baru, juga karyawan lama, dan bahkan sampai manajerial. Jadi semua tenaga kerja di perusahaan itu akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan. Lalu selanjutnya itu di mana sih pelatihan dan pengembangan ini dilakukan? Nah, ini ada dua, yaitu internal dan juga eksternal. Nah, ya internal ini biasanya suatu perusahaan itu memiliki ruang trainer atau ruang pelatihan. Jadi itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk melatih para karyawannya. Lalu juga mengadakan workshop, lalu on the job training di tempat kerja. Jadi mereka itu langsung praktek di saat mereka kerja, seperti itu. Lalu juga kalau eksternal itu dari lembaga pelatihan, universitas, kemudian diadakan seminar, lalu kursus online. Nah, lalu selanjutnya itu adalah kapan sih pelatihan dan pengembangan ini itu dilakukan. Yang pertama itu saat onboarding karyawan baru, atau biasanya gini, saat suatu perusahaan sudah merekrut atau mendapatkan karyawan baru dan sudah fix untuk kerja di situ, perusahaan itu akan mengadakan pelatihan dan pengembangan. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana sih tingkat keterampilan tenaga kerja baru itu, seperti itu, sehingga tidak ada skill gap di antara karyawan baru, karyawan lama, dan seluruh tenaga kerja yang ada di dalamnya. Lalu saat pelatihan dan pengembangan dilakukan juga pada saat bila ada perubahan teknologi, sistem, atau prosedur kerja dari suatu perusahaan itu. Kemudian juga kegiatan rutin. Jadi ada suatu perusahaan yang melakukan kegiatan rutin, atau misalnya dalam tahunan itu mereka rutin mengadakan pelatihan dan pengembangan ini untuk pengembangan karir suatu
karyawan dan juga pasti menguntungkan perusahaannya karena mereka memiliki karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Lalu juga sekarang selanjutnya itu adalah bagaimana sih proses pelatihan dan pengembangan itu. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi perusahaan mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan saat adanya pelatihan ini gitu. Jadi mereka melakukan analisis terlebih dahulu terhadap para karyawannya, lalu juga menentukan tujuan dan materi pelatihan, kemudian memilih metode. Metodenya itu berbagai macam, bisa menggunakan diskusi, simulasi, role play, coaching, mentoring, atau dalam e-learning yang dilakukan secara online. Nah, balik lagi, mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala. Jadi, kita mengulang dari bagaimana sih proses pelatihan dan pengembangan ini dilakukan di dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi, tentunya perusahaan itu mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan dari dari para karyawan ini. Jadi sebelum melakukan pelatihan itu mereka menganalisis dulu kebutuhan-kebutuhan karyawannya. Seperti itu. Jadi kayak apa sih yang perlu dikembangkan dari mereka ini untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah menentukan tujuan dan materi pelatihan. Lalu yang ketiga adalah memilih metode. Nah, metodenya ini ada beberapa macam, yaitu seperti diskusi, role play, kemudian seminar, dan juga dalam e-learning yang dilakukan secara online, kemudian juga mentoring. Nah, lalu yang selanjutnya itu melaksanakan pelatihan sesuai jadwal, jadi sudah teratur gitu, dan jadi para karyawan sudah mengetahui bahwa saat ini itu jadwalnya jadwalnya pelatihan dan pengembangan seperti itu. Jadi mereka juga sudah menyiapkan diri mereka. Lalu yang terakhir itu mengevaluasi hasil pelatihan, yaitu memberikan reaksi, pembelajaran, perilaku, dan juga hasil kerja. Jadi perusahaan itu melakukan evaluasi kayak sudah adakah perkembangan dari para karyawannya dari dilakukannya pelatihan itu gitu. Jadi jadi perusahaan juga mengetahui kayak bagaimana sih pengembangan keterampilan karyawan mereka seperti itu. Itu saja penjelasan materi mengenai pelatihan dan pengembangan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.